Hai, welcome to podcast Tema Talk Kids dengan tema mengenal vaksinasi anak COVID-19 anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jumat 3 Desember 2021. Thank you atas partisipasi dan juga antusiasme para peserta podcast pada hari ini dengan saya Andina Destri dari Stella Maris Gading Serpong. Sebelum kita mulai podcast hari ini, saya ingin menginformasikan akan ada podcast Tema Talk setiap minggunya dengan berbagai bintang tamu yang tentunya kredibel dan juga topik-topik yang menarik. Seperti pada hari ini, saya tidak sendiri tentunya ditemani oleh dokter spesialis anak dari Eka Hospital, Dr. Arnold Sutarso, SPA. Halo dokter, selamat sore. Halo, selamat sore, Miss Iya, Andina. Dr. Arnold ini lulusan dari Universitas FIU atau disebut juga Nicanor Reyes Medical Foundation dan juga tergabung dalam ID Ikatan Dokter Indonesia dan tentunya juga IDAI ya dok ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Serta sekarang sedang praktik di Eka Hospital, Tangerang. Betul ya dok ya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini nih dok, aku ingin menginformasikan kepada peserta bahwa akan ada nantinya 10 voucher medical treatment dari Eka Hospital kepada 10 pertanyaan terbaik. Jadi untuk peserta hari ini, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom chat kita nantinya dengan format nama, lalu juga nomor telepon, ID Instagram, lalu pertanyaan. Jadi stay tune sampai dengan acara selesai. Baik, Dok. Kita lanjut ke sesi pertama. Sesi pertama, perlunya vaksinasi COVID-19 ya. Nah, Dok, bagaimana nih, Dok, kasus COVID-19 pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun? Ya, terima kasih ya pertama-tama Miss Andina, kita sudah diundang dari Eka Hospital untuk berbicara mengenai COVID pada anak-anak nih. Dan sebenarnya topik ini kan nggak habis-habis ya, sudah 2 tahun kita melewati pandemi, pandemi belum juga habis. Cuman good newsnya kita sudah punya vaksin nih. Vaksin dewasa sudah, dan sekarang yang lagi hot ini adalah vaksin pada anak-anak. Betul, Dok. Oke, sekarang kita mulai dulu nih. Tadi pertanyaannya kan gimana sih sebenarnya kasus COVID pada anak? Jadi buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya data ini sudah dipublish gitu ya secara umum dari sama pemerintah. Itu bisa dilihat di websitenya covid19.go.id. Itu jelas sekali jumlah kasus COVID yang terjadi saat ini. Kalau saya buka kemarin berdasarkan website pemerintah ini per 1 Desember, jumlah COVID secara umum ada sekitar 4.250.000 kasus. Itu secara umum, berarti termasuk anak-anak dan dewasa. Sedangkan kalau kita berbicara COVID pada anak, anak itu range-nya antara 0 sampai 18 tahun. Jadi ada dibagi dua. Untuk anak-anak balita 0 sampai 5 tahun itu sekitar 2,9% dari keseluruhan. Sedangkan untuk anak 6 sampai 18 tahun itu sekitar 10,2% gitu. Jadi sebenarnya kalau 10,2% dari 4 juta itu kan cukup banyak ya, berarti ya sekitar 400, sekitar 500 ribuan gitu. Jadi memang COVID pada anak ini jangan dibilang nggak ada, tapi sebenarnya COVID pada anak itu benar-benar ada, tapi memang di situ di website itu juga bisa dilihat tuh angka positif, berarti kan total 13%. Untungnya angka kematian itu sangat 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 kecil pada anak, jauh dibandingkan dengan dewasa. Dewasa. Ya, jadi ketika anak terserang COVID itu hanya 0,5% yang mengalami sakit berat ataupun hingga kematian. Jadi Ya, sebenarnya di Indonesia sendiri sudah transparan ya dok untuk angka-angkanya itu ya. sendiri sudah terbuka kepada publik dan juga masyarakat di Indonesia sendiri. Oke dok, untuk selanjutnya, apa saja sih gejala COVID-19 pada anak? Apakah sama atau sebenarnya tuh beda sih kalau sama anak atau gimana tuh dok? Oke, gejala COVID. Sebenarnya gejala COVID pada anak sama dengan dewasa. Tentu saja utamanya dia menyerang saluran nafas. Jadi kalau menyerang saluran nafas itu berarti ada keluhan batuk, ada keluhan pilek, ada demam, ada sakit tenggorokan. Namun memang betul di anak ada sedikit yang berbeda. Jadi beberapa anak itu
dia manifestasinya tidak khas. Jadi, oh anak ini diare, oh ternyata COVID. Itu memang ada sebagian kecil gitu. Tapi memang betul sebagian kapan kita berpikir anak ini terserang COVID, tentu kalau dia mengalami gejala saluran nafas dan ada kontak erat gitu. Jadi jangan jangan gara-gara COVID nih ya, malah sakit-sakit yang lain semua jadi di COVID-in gitu. Jadi kalau kalau saya eh, kita lebih berpikir ke arah COVID itu kalau si anak ini mengalami gejala infeksi saluran nafas ditambah dia punya kontak erat Oke, jadi gitu. nggak jangan biarin nih dok anak saya tiba-tiba kok jangan-jangan COVID. Jadi mungkin jangan terlalu panik gitu juga Ya, ya dok ya. Oke. Untuk selanjutnya, apa alasan, sorry, untuk selanjutnya apa alasan vaksinasi COVID-19 diperlukan untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun? oke. Jadi kenapa kita berbicara mengenai kenapa sih anak harus vaksin? Eh, Satu begini, satu kita semua setuju ya, anak-anak ini sekarang kan lagi sekolah dari rumah nih kebanyakan. Iya, Kita semua setuju, Ikatan Dokter Anak juga setuju kalau anak itu akan belajar lebih baik kalau dia tatap muka. betul tentunya dok. Oke, kita semua setuju. Berarti satu alasannya tatap muka sudah berlangsung nih di sebagian besar sekolah. Kedua, anak ini dia ini nggak kebal sama COVID, jadi dia bisa tertular COVID dan bisa menularkan ke orang tua, orang tua di rumah, keluarga, kakek, nenek. Dan seperti yang saya bilang tadi, walaupun angka kesakitan berat pada anak itu sedikit, tapi ingat kalau COVID ini menyerang ke orang tuanya ataupun ke kakek neneknya atau ke yang lansia, itu COVID-nya menjadi COVID berat. Nah, itu juga kita harus cegah tuh, mencegah penularan ke orang-orang sekitar. Gitu. Jadi tetap anak itu harus divaksinasi. Oke, jadi sebenarnya dengan mematuhi protokol kesehatan tadi itu nggak cukup karena sebenarnya juga berbahayakan jadi orang-orang yang ada di rumah gitu, apalagi orang yang sudah lanjut usia. Hmm. Nah, untuk selanjutnya, dokter, apakah negara lain yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 ke anak usia 6 sampai dengan 11 tahun? Sebenarnya udah belum sih, Dok? Di luar negeri sendiri. Oke, di luar negeri yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 pada anak di usia 6 sampai 11 ya. Kalau yang 12 sampai 19 itu hampir semua negara besar sudah melakukan vaksinasi. Karena trialnya memang sudah ada. Pada anak usia 6 sampai 11, trial ini baru dipublish mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan lalu. Jadi negara yang sudah melakukan vaksin pada anak-anak usia ini adalah negara Amerika ya, Oke, karena dia memproduksi vaksin vaksinnya Pfizer ya. ya. Kemudian China karena dia juga mengeluarkan vaksin Sinovac dan dua-duanya dua produsen ini sudah mempublish oh ini aman dan efektif untuk anak-anak. Baik. Nah, Dok, untuk menurut berita dari BPOM kan sudah mengeluarkan bahwa vaksin ini sudah bisa untuk kepada anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di bulan November kemarin. Nah, Hmm. tetapi mengapa pelaksanaannya ditunda sampai dengan tahun depan? Karena sebenarnya Stella Maris juga kemarin sudah ada rencana nih, Dok. Oke, kita mau buka vaksin untuk anak-anak Stella Maris sendiri, tapi ternyata ada info mendatang bahwa vaksinnya harus ditunda. Ya, memang kita juga semua menunggu-nunggu ya, kapan ya kita bisa memberikan vaksin ini pada anak usia 6 sampai 11. Kalau alasan pastinya itu jujurnya saya tidak tahu kan, tapi menurut saya ini berhubungan dengan kesiapan dari sarana prasarana, kesiapan dari suplai vaksin, karena suplai vaksin ini sangat terbatas ya. Kita beruntung sekali negara kita cukup mendapatkan cukup banyak gitu dosis vaksin dan masalah prioritas. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Badan POM itu hanya mengeluarkan rekomendasi yang mengatakan, oh vaksin ini aman loh buat anak-anak, ayo kita vaksin anak-anak kita. Tapi mengenai teknis pelaksanaan, mengenai kesiapan, jumlah suplai, ataupun mungkin prioritas sasaran itu diatur lagi oleh
Kementerian Kesehatan Oke. gitu. Jadi kita belum belum bisa tahu nih kapan ya. Cuman rencana mereka memang betul tahun awal tahun depan. Baik, semoga di tahun depan kita sudah bisa mendapatkan vaksin untuk anak-anak ya dok ya. Iya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Sesi kedua, jenis vaksin COVID anak 6 sampai dengan 11 tahun. Apa saja jenis vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun? Karena kan kita sudah biasa dengar nih dok, ada vaksin Sinovac, lalu ada juga Pfizer, lalu ada lagi Sinopharm. Nah itu gimana nih dok? Apakah kita menunggu dari EUA untuk emergency use authorization atau bagaimana? Oke, jadi eh, kalau jenis vaksin COVID-19 pada anak yang pasti ya, yang pasti itu baru ada dua. Yang karena hanya dua produsen ini yang mempublish dan mengatakan oh vaksin ini aman untuk anak-anak usia 6 sampai 11. Jadi seperti vaksin Sinovac yang dari China ini mereka memberikan di anak usia 3 sampai 11 tahun itu bisa. Sedangkan Pfizer hanya batasnya di 6 tahun. Jadi kalau 5 tahun ke bawah mereka tidak memberikan tuh kalau Pfizer. Tidak merekomendasikan atau Ya. sangat tidak memberikan. Jadi kalau ditanya jenis vaksin COVID-19 pada anak saat ini hanya dua. Hanya dua. Tapi memang betul produsen-produsen lain yang seperti Moderna ataupun AstraZeneca mereka pun sedang melakukan penelitiannya gitu. Jadi kita masih tetap menunggu ya dok sebenarnya. Hmm. Nah untuk selanjutnya dari banyaknya vaksin itu sendiri, apa sih dok bedanya? Oke, mungkin ini secara umum aja ya. Ya, boleh. Secara umum vaksin COVID ini ada 3 macam. Jadi yang pertama vaksin virus inactivated. Artinya si virus ini dilemahkan atau dinonaktifkan dan disuntikan ke badan kita sehingga badan kita membentuk antibodi. Ini jenis virus yang pertama, virus inactivated, virus COVID itu sendiri. Kedua, viral vector. Jadi dia itu protein dari, jadi kayak ada bagian protein dari vaksin COVID itu dimasukkan ke virus lain yang tidak berbahaya seperti misalnya virus adenovirus, dan virus yang tidak berbahaya ini itu menjadi bahan dari vaksin itu. Vaksin itu disuntikan karena si yang disuntikan itu mengandung protein si COVID, maka badan kita membentuk kekebalan juga terhadap si COVID. Yang ketiga itu vaksin yang teknologinya paling baru. Kalau teman-teman sering dengar yang mRNA, yang vaksin dengan teknologi mRNA. Ini vaksin yang Pfizer dan Moderna itu yang mRNA. Jadi dia mengandung materi genetiknya si COVID, disuntik si materi genetiknya inilah yang disuntikkan ke badan kita. Jadi dia tidak berbentuk virus ataupun tidak ada virus, jadi harusnya lebih aman. Disuntikan ke badan kita, materi genetik itu akan memproduksi bagian badannya si COVID dan badan kita akan membentuk antibodi. Nah, jadi ada 3 macam virus, ada 3 macam jenis vaksin tuh. Virus inactivated atau yang kalau di pasaran mungkin Sinovac. Itu virus inactivated. Yang viral vector itu seperti AstraZeneca, Johnson Johnson. Yang mRNA itu seperti Pfizer atau Moderna. Nah, ini bedanya apa dari 3 macam itu? Dilihat dari cara pembuatannya, yang paling rendah imunogenitasnya adalah yang virus inactivated. Jadi dia harus berkali-kali, diberikan 2 kali atau 3 kali. Nah ini berhubungan dengan berapa banyak dosis vaksinasi untuk COVID-19 anak. Jadi berapa banyak sih dok sebenarnya yang perlu disuntikan atau berapa banyak dosisnya yang bisa diberikan ke anak-anak? Oke, jadi balik lagi ini kan tergantung dari tiap produsen. Sekarang kalau kita bicara berapa dosis, untuk anak-anak kan baru 2 yang dipublish ya. Kalau Sinovac itu harus 2 dosis dengan interval waktu 1 bulan.
Kalau Pfizer, rekomendasinya adalah 2 dosis dengan interval waktu 3 minggu. Oke, jadi sebenarnya Gitu. hampir mirip ya dok sama yang untuk dewasa, karena kan dua-dua juga ya yang Mm-mm. untuk dewasa. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana efektivitas vaksinasi COVID-19 ini pada anak? Apakah sama nih dok dengan efektivitasnya terhadap dewasa gitu? Oke, jadi efektivitasnya berdasarkan uji klinisnya yang dikeluarkan, itu efektivitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi itu Oh, sangat efektif. Pfizer mengklaim 91% efektivitasnya, sedangkan Sinovac dia mengklaim hingga 96%. Jadi wow. menurut saya ini sangat bagus dan ya good news lah ya buat kita semua supaya kita semua ini deh lebih Bisa cepat selesai pandeminya keluar ya. dari pandemi ini ya Iya, dok ya, jadi kita bisa mulai untuk anak-anak sekolah bisa kita tatap muka, kita mulai betul. nggak seperti sekarang ya dok, lebih berhati-hati sekali. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai ke sesi yang ketiga, saya mau mengingatkan kembali akan ada hadiah bagi pertanyaan terbaik. Langsung saja nantinya ketik pertanyaannya dengan format nama, nomor telepon, ID Instagram, lalu pertanyaan. Akan ada 3 voucher free treatment dan juga 7 voucher special price dan juga dari Eka Hospital tentunya. Lanjutnya, oke, kita sampai ke sesi yang ditunggu-tunggu nih dok. Sesi ketiga, amankah vaksin untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun? Nah nih dok, amankah vaksin untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun? Tadi sih sudah dikasih rekomendasikan, tapi kalau menurut dokter gimana nih? Ya, jadi untuk mengatakan aman, eh, kita menyerahkan ke badan yang lebih ahli. Jadi kalau di Indonesia itu ada Badan POM, Ah, BPOM. BPOM ya. Ya, dari BPOM itu dia akan melakukan review mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan berdasarkan ya statement yang dikeluarkan oleh Mm-mm. BPOM, vaksin ini aman untuk anak-anak. Oke, jadi untuk orang tua yang di luar sana ragu untuk melakukan vaksinasi, biasanya harus coba kita observasi juga dan pastinya ini sudah diteliti dan juga mendapatkan izin ya dok ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya untuk gejala atau efek samping yang timbul setelah anak divaksin. Karena kan kalau yang dewasa kemarin kan sempat heboh nih dok, ada yang demam, ada yang nggak demam, ya kan dok? Gimana nih kalau terhadap anak? Sebenarnya sih kan belum ada ya dok ya kayak anak di Indonesia ini, tapi gimana nih dok? Oke, jadi gejala-gejala atau kita bilangnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI pada vaksin COVID-19 sebenarnya hampir mirip dengan vaksin-vaksin lainnya. Biasanya hanya gejala ringan seperti nyeri di bekas suntikannya, Suntikan. bengkak, kemerahan, ataupun demam, pegal-pegal, mungkin dia merasa mual, tapi itu hanya gejala apa? KIPI ringan lah, reaksi ringan gitu. Gejala ringan ya, ya itu juga Mm-mm. udah apa udah biasa. Biasanya kalau mama-mama tuh anaknya habis vaksin yang wajib itu dok kan juga ada ya Iya, gejalanya biasanya demam, gejalanya pegel-pegel demam. anaknya. Betul. Oke. Untuk selanjutnya nih dok, perlukah konsultasi ke dokter anak sebelum melakukan vaksinasi COVID-19? Oke, jika anak bapak ibu adalah anak yang sehat, sebenarnya oke, aman untuk melakukan vaksinasi. Tapi jika anak bapak atau ibu ini mengalami suatu komorbid atau anak mengalami kelainan tertentu, misalnya ada sakit autoimun, ada sakit jantung, asma, atau sakit-sakit kronik yang tidak terkontrol, itu sangat disarankan kontrol dahulu ke dokter anaknya sebelum Oke. melakukan vaksinasi. Jadi untuk syarat-syaratnya bagi anak yang memiliki gejala atau penyakit yang tadi dokter sebutkan lebih baik disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada Hmm. dokter anak. Oke, selanjutnya nih dok, apa yang harus dilakukan setelah nanti vaksin COVID-19 anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dilakukan? Apa nih dok yang harus dilakukan kira-kira? Oke, jadi setelah misalnya nih ya, awal tahun 2022 kita sudah bisa melakukan vaksinasi, tentu saja yang harus dilakukan tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, menjauhi kerumunan, itu yang pertama. Jadi jangan merasa, oh
udah vaksin, udah kebal, udah nggak memperhatikan prokes. Nah itu salah. Jadi Betul, Dok. Karena kan sekarang apalagi yang kemarin kita ada gelombang-gelombang itu ya, Dok. Jadi ada gelombang betul. susulan, tiba-tiba angka COVID-nya naik lagi nih. Padahal sudah banyak ya untuk dewasa sendiri kita aku udah lupa berapa sih sebenarnya. Ada berapa banyak yang sudah divaksin dan yang belum divaksin kalau untuk yang dewasa, Dok. Waduh, itu kalau nggak salah ya, cakupan dosis satu kita dewasa itu sekitar hampir 60-70%. Mhm. Tapi memang cakupan untuk dosis kedua itu masih sekitar 40%. Jadi belum belum semuanya terimunisasi. Nah, karena itulah jadi kita belum mendapatkan suatu herd immunity atau kekebalan di masyarakat sehingga tetap ada ancaman terkena virus COVID Virus. ini Oke, gitu. jadi semoga nanti saat kita vaksin untuk anak, semakin banyak orang yang sudah tervaksin, kita juga tetap aman, tetap harus menjaga Mm-mm. protokol kesehatan tentunya. Nah, Dok, kalau untuk protokol kesehatan itu sendiri nih, Dok, menurut dokter seperti apa sih yang harus kita lakukan atau mungkin kepada anak? Karena kan aku dengar-dengar juga kalau untuk anak usia balita itu tidak diwajibkan menggunakan masker, itu benar nggak ya, Dok? Ya, jadi memang dari Ikatan Dokter Anak, sekali lagi di bawah 2 tahun memang tidak disarankan menggunakan masker. Tapi kalau di atas 2 tahun, dia harus menggunakan masker. Kalau di bawah 2 tahun bagaimana? Ya balik lagi, selain masker kan ada yang yang lain tuh, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Jadi kalau di bawah 2 tahun, kalau misalnya bisa ya nggak usah diajak ke tempat ramai dulu. Betul, betul dok. Jadi mungkin kalau bisa di rumah aja gitu ya dok, dengan Betul. mematuhi protokol kesehatannya itu, stay di rumah. Kita mungkin sekarang kan aktivitas juga udah banyak yang online. Untuk sekolah sendiri juga kita support ada online school. Jadi Ya, sebenarnya dengan kita semuanya bersama-sama untuk terhindar apa terbebas dari pandemi ini, kita semuanya tetap harus menjaga protokol kesehatan. betul. Jadi kalau di bawah 2 tahun harus keluar itu ya mungkin bisa diakali dengan menggunakan stroller yang ditutup, sehingga bayi juga terhindar dari paparan virus. Itu yang pertama. Kedua, yang harus 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 diingat oleh orang tua setelah vaksin COVID, jangan lupa anak-anak itu butuh imunisasi dasar lainnya. Jadi jangan kita fokus pada vaksin COVID, tapi dia lupa nih. Apalagi kan banyak sekali ibu-ibu yang menunda imunisasi karena COVID, karena pandemi. Jadi harus dilengkapi juga tuh imunisasi dasar lainnya supaya kita terhindar dari COVID, juga terhindar dari penyakit-penyakit menular lainnya. Iya, karena sebenarnya penyakit-penyakit yang menular lainnya itu juga sudah diteliti dan makanya terciptalah si vaksin-vaksin yang itu Hmm, ya dok ya. Jadi memang nggak hanya harus fokus nih, aduh pokoknya vaksin COVID dulu nih yang penting, tapi ternyata banyak vaksin-vaksin lain yang wajib untuk anak usia di bawah 5 tahun ya dok kalau tidak betul, salah. Itu wajib dan juga orang tua pasti harus nggak jangan pilih-pilih ya, jangan yang ini aja deh, yang ini aja, lebih baik semuanya ya dok ya. Jadi betul biar kita sekali. bisa terhindar nih dari penyakit-penyakit menular. Oke dok, mungkin kita sekarang bisa langsung masuk kali ya dok ke pertanyaan-pertanyaan terbaik dan juga pertanyaan udah ramai sekali nih dok pertanyaannya. Banyak yang tertarik dengan Dokter Arnold dan juga tema hari ini tentunya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tema Q&A. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa pertanyaan terpilih akan mendapatkan giveaway 3 voucher free treatment dan juga 7 voucher special price dari Eka Hospital bagi 10 pertanyaan terbaik. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang pertama dari Tri Yogi. Selamat sore, izin bertanya. Anak saya berusia 11 tahun, perempuan, belum menstruasi. Apakah aman untuk divaksin? Gimana nih Iya, dok? selamat sore Tri Syofryo Yogi ya. Eh, Aman. Kalau pertanyaannya apakah anak ini aman untuk divaksin, jawabannya adalah aman. Memang betul di masyarakat ini ya beredar isu kalau vaksin COVID ini menyebabkan infertilitas, tapi ataupun masalah apa masalah dengan kandungannya, tapi nggak ada hubungannya dan itu sudah di di apa diklaim bahwa ini nggak ada hubungannya, mau dia mens mau belum mens itu nggak ada hubungannya, tetap vaksin ini aman. Oke, baik. Jadi
Jangan ragu lagi untuk anaknya Pak Trisio Proyogi, bisa langsung nanti saat pemerintah vaksin boleh dikeluarkan, boleh dilakukan untuk anak-anak, boleh langsung dicari juga Betul. tempat mana yang mengadakan vaksin. Selanjutnya pertanyaan dari Ruth. Kalau untuk anak-anak sebelum menerima vaksin COVID-19, apakah harus melakukan medical check up terlebih dahulu atau minimal cek darah 2 jam puasa, kolesterol, karena anak saya tidak pernah masuk MCU. Kalau kita yang dewasa pastikan rata-rata sudah pernah ya dok ya masuk ke ruangan MCU, jadi tahu penyakit apa yang kita derita. Oke, terima kasih buat Ibu Ruth ya pertanyaannya. Jadi untuk anak-anak sebelum vaksin COVID perlu check up nggak? Kalau dari saya sebenarnya jawabannya tidak perlu. Memang betul vaksin COVID-19 jangan diberikan pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol, penyakit jantung yang tidak terkontrol. Itu memang menjadi kontraindikasi. Jadi artinya kalau dia tidak terkontrol, seharusnya anak itu mengalami gejala. Jadi gejala-gejala seperti diabetes misalnya, berat badannya kok tiba-tiba turun drastis, anak itu lapar terus, haus terus, kencing terus. Kemudian kalau penyakit jantung yang tidak terkontrol, ya tentu anaknya sesak. Jadi kalau anaknya tidak mengalami gejala apa-apa, seharusnya tidak perlu melakukan check up lebih dahulu gitu. Tapi kalau anak ibu mengalami gejala-gejala eh, seperti yang disebutkan tadi ya, tadi kan pertanyaannya mau periksa untuk gula perlu diperiksa nggak? Kalau dia tidak ada gejala ya tidak perlu diperiksa gitu. Oke, apakah sebenarnya tadi kan Ibu Ruth agak worry ya sepertinya. Mhm. Apakah sebenarnya kalau orang-orang yang memiliki penyakit seperti kolesterol dan lain-lain tadi, apakah sebenarnya berbahaya dok kalau dia melakukan vaksin? Sebenarnya tidak, eh, bukan kontraindikasi mutlak. Jadi sebenarnya boleh, Hmm. tetap Oke, jadi boleh sebenarnya divaksin. kalau untuk lebih pastinya harus tetap check up terlebih Ya, dahulu, cuman tapi jika anak ibu mengalami masalah, tentu sebelum melakukan vaksin harus mhm, ke dokter dulu. ke dokter dulu. Jadi biar kita tahu ya dok pasti ada apa dengan anak kita, lalu juga biar lebih pasti dan pastinya nggak asal asal sembarang nebak yang oh jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan Ya, sakit itu, nggak kayak gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Yulia. Apa yang harus dipersiapkan untuk anak agar kondisi fisiknya siap nih menerima vaksin? Wah, bener nih dok, gimana nih dok? oke, Ibu Yulia ya. Apa yang harus dipersiapkan supaya anak kondisinya siap? Eh, Pada prinsipnya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Hmm. Kalau anak itu sehat, tentunya dia siap, tidak ada masalah apa-apa. Eh, yang menjadi kontraindikasi itu kalau ada sakit penyakit. Jadi persiapannya ya sama seperti pada umumnya. Persiapan supaya anak sehat tentu kan dikasih nutrisi yang baik supaya nggak Iya. sakit. Kemudian jaga kebersihan, tetap lakukan protokol kesehatan sehingga anak itu tidak menjadi sakit. Jadi siaplah ya untuk menerima vaksin pertamanya nanti untuk Betul. anak-anak. Jadi sebenarnya nggak perlu ada yang terlalu bagaimana-bagaimana, tapi memang itu sebenarnya hal-hal wajib ya dok ya yang harus kita sebagai orang tua lakukan. Mm-mm. Jadi kan memberikan yang terbaik untuk anak juga. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Sandiwati Hartana. Anak saya perempuan 11 tahun, lahir dengan spina bifida dan hydrocephalus, alergi obat sulfa. Apakah aman untuk COVID-19? Vaksin apa ya dok yang cocok? Nah nih dok. Oke, jadi kalau anak yang mengalami kondisi seperti ini, spina bifida, hidrocephalus, alergi obat sulfa, sebaiknya sebelum melakukan vaksinasi COVID, itu konsultasi dulu ke dokter anaknya. Lebih baik ke dokter mungkin neurologi anak karena mengalami spina bifida dan hidrocephalus. Takutnya anak ini juga mengalami penyakit-penyakit lain. Apakah ada kejang atau tidak, kita kan nggak tahu ya. Hmm. Gitu. Jadi kalau anak dengan komorbid lebih baik konsultasi dulu ke dokter anak, apakah boleh divaksin atau tidak.
Oke. Jadi sebenarnya kita harus dapat kepastian dulu juga yang aman dari dokter kalau memang anak tersebut sudah terkonfirmasi ada penyakit ya dok ya. Jadi Yes. biar nanti ke depannya kita tahu apakah yang terbaik yang mana, jadi kita nggak salah pilih juga ya dok. Oke, selanjutnya dari Ibu Margareta, Mami Kwi, apakah ada badai sitokin pada anak-anak yang ditakuti masyarakat? Wah, kalau badai sitokin ini aku biasa dengar, biasanya ada di dewasa nih dok. Belum pernah nih aku dengar beritanya ada anak-anak yang terkena badai sitokin atau mungkin tidak terpublish aja dok. Gimana nih dok? Ya, ini Ibu Margareta juga pasti udah sering ini ya mendengar badai sitokin. Oke, pada anak itu istilahnya bukan badai sitokin, tapi ada satu istilah MISC. MISC. Apa itu MISC? MIS itu adalah multi inflammatory syndrome in children. Jadi eh, ini biasanya terjadi pada anak yang telah menderita COVID. Jadi 2 minggu sampai 1 bulan post COVID, anak ini mengalami suatu reaksi inflamasi sistemik. Ya mungkin mirip lah dengan badai sitokin. Jadi suatu reaksi inflamasi peradangan yang berlebihan di organ-organ tubuhnya bisa menyerang semua organ gitu. Jadi hal ini juga berbahaya pada anak. Jadi istilah pada anak-anak yaitu MISC. Inilah salah satunya kenapa kita harus vaksin COVID ke anak. Walaupun dia kalau kena COVID sakitnya ringan, tapi ada satu penyakit MISC ini yang kita nggak bisa prediksi nih outcome-nya. Ada yang sampai harus masuk ICU, ada yang sangat berat. Nah, ini yang kita nggak pingin terjadi pada anak kita. Ini yang menjadi salah satu dasar, oh yuk anak ini harus divaksin COVID. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Jika anak tidak dapat divaksin, apa ada solusi lain agar anak bisa terlindungi dari penyakit corona dari Ibu Meli? Meli? Oke, Ibu Meli, solusi lain supaya anak tidak terkena COVID. Eh, Solusinya ya itu protokol kesehatan. Tetap ya, pokoknya harus mematuhi protokol kesehatan apapun itu. Jadi mungkin kalau bagi orang tua yang udah bosan di rumah mau liburan, apalagi ini kita sebentar lagi mau menyambut sudah bulan Desember, mohon maaf. Jadi mau menyambut libur Natal dan Tahun Baru, kita tetap harus jangan egois ya dok ya, tetap harus mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah aja. Jadi aman untuk kita, aman untuk keluarga, dan tentunya untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ari. Berapa persenkah keberhasilan vaksin yang diberikan ke anak sehingga membentuk imunitas dalam tubuh anak? Dan apa saja yang disiapkan menjelang vaksin bagi anak yang supaya vaksinnya berhasil? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya Hmm. dok, berapa persen nih dok? Ya, jadi vaksin COVID yang saat ini beredar, mereka mengklaim imunogenisitasnya itu 91 hingga 96%. Jadi itu sangat baik, sangat tinggi ya angka keberhasilan. Dan tadi pertanyaannya gimana cara mempersiapkannya ya tentu yang penting kondisi anak sehat, prima, itu siap untuk divaksin. Jadi artinya si anak itu tetap harus sehat, baik dari uh, nutrisinya, kebersihannya. Jadi yang dipersiapkan ya itu. Gitu. Oke. Oke, kita tetap harus menjaga anak lah ya. Sebelum Hmm. sebelum dan sesudah pandemi ini, kesehatan itu pasti nomor satu. Nah, dok, ada pertanyaan yang menarik banget nih dari Ibu Lilian. Dok, bagaimana sebenarnya virus COVID-19 COVID bermutasi menjadi varian yang baru? Nah, itu juga dok, aku penasaran banget. Karena kan sekarang jenis-jenisnya itu udah bukan cuma satu dua ya dok, udah banyak banget. Nah, itu kenapa sih dok dan bagaimana? Ya, ini sebenarnya kalau diterangkan secara ilmiah ini eh, agak ribet gitu. Cuman prinsipnya, prinsipnya adalah gini, setiap makhluk hidup itu punya mekanisme untuk bertahan hidup. Oke. Oke, sama begitu juga dengan virus. Virus itu punya mekanisme untuk bertahan hidup. Makanya dia terus berkembang
dia melakukan mutasi eh, dan terus berubah gitu supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Ini suatu mekanisme atau apa ya, secara alami gitu. Makanya ada seperti virus flu. Virus flu setiap tahun kita harus vaksin. Karena virus flu itu dia juga bermutasi, berubah terus materinya supaya dia bisa bertahan hidup. Eh, Bagi produsen vaksin, dia membuat vaksin berdasarkan perubahan itu, sehingga perlu diberikan vaksin flu setiap tahun. Hal ini juga sangat mirip dengan virus corona gitu. Jadi ya virus corona itu akan terus bermutasi. Yang paling penting buat kita adalah, ayo teman-teman jangan jangan paranoid gitu. Oh, jadi virusnya nggak habis-habis dong kalau Bener bermutasi dok, tadi terus. aku sempat mikir gitu nih dok. Nah, yang harus diketahui masyarakat, oke, ketika muncul virus varian baru seperti saat ini kan muncul virus varian Omicron ya. Eh, Cuman apakah virus ini lebih menular atau lebih berbahaya dibandingkan dengan virus-virus varian lain, itu kita belum tahu karena ilmu kan terus berkembang ya, dan apa yang kita tahu sekarang itu mungkin bisa berbeda gitu. Jadi jangan khawatir dulu. eh, Berdasarkan pengalaman kita nih, yang varian Delta, yang sebelum Omicron kan Delta ya, Iya. berdasarkan pengalaman kita, walaupun si virus itu bermutasi menjadi ada varian Delta, tapi ketika orang-orang dewasa yang sudah diimunisasi terkena virus varian Delta, itu jauh-jauh lebih ringan gitu. Jadi, Oke. ayo nanti setelah muncul vaksinasi, ayo kita vaksin. Sehingga kalaupun nanti ada varian baru, itu pun kalau sakit jadi lebih ringan lah gitu. Ya, contohnya seperti flu ya dok ya. Mungkin dulu tuh flu kan sangat membahayakan sekali sama seperti Hmm. sekarang. Korbannya pun lebih banyak ya dok ya. Tapi dengan berkembangnya ilmu, kita bisa ada obat-obat yang mungkin mudah dicari di pasaran. Itu kan juga tetap berkembang ilmunya. Nah dok, kalau untuk tadi varian-variannya itu sendiri dok, sebenarnya yang udah masuk ke Indonesia, apakah semuanya udah masuk atau ternyata ada yang belum masuk nih dok? Gimana nih dok? Oke, varian-varian itu ya. Iya. Eh, Masalahnya kita itu adalah tidak semua pasien yang terkonfirmasi COVID itu nggak semuanya diperiksa ini varian apa, varian apa. Jadi jujur saya belum tahu nih apakah Omicron ini benar-benar sudah ada di Indonesia atau belum. Oke. Saya kurang tahu. Kenapa? Karena sistem kesehatan kita itu nggak semuanya langsung diperiksa, oh ini varian apa ya gitu, nggak semuanya Hmm. gitu, karena nggak semua fasilitas bisa dan tentu saja itu kan biaya juga gitu. Jadi nah, kita tunggu aja kali ya nanti itu berita update terakhir apakah Omicron memang betul sudah ada di Indonesia atau belum. Tapi sebenarnya kalau untuk update-update dari COVID-19 ini sendiri, Indonesia udah termasuk yang cukup update ya dok, apalagi kan sudah ada aplikasi yang menjembatani seperti semuanya udah terupdate di situlah ya di Peduli Lindungi itu sendiri ya dok ya tadi ya. Jadi benar-benar up to date. Jadi kalau untuk kita mau tahu ada berapa sih jumlah kasusnya naik atau turun, itu semua kita sekarang udah transparan. Jadi bisa ya dok untuk melihat angka-angkanya itu benar-benar real ya dok ya. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Clara Yuanita, apakah sebelum anak divaksin perlu dilakukan screening terlebih dahulu? Nah, tadi kan sudah kalau untuk yang penyakit sudah dok mungkin ada Mm-mm. yang perlu dicek jika memang ada gejala. Kalau yang tidak ada sehat, dilihat bugar gitu ya dok bisa langsung divaksin. Nah kalau untuk screening ini sendiri, apakah sama seperti orang dewasa? Kalau kemarin kan kita divaksin, ada tuh sempat yang ditanya-tanya ada gejala apa ada ini itu. Nanti kedepannya gimana dok? Untuk yang anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, kemungkinan besar screeningnya seperti apa? Apakah sama, ada Oke, atau tidak ada nih? betul. Jadi screening tentu harus tetap dilakukan ya. Jadi eh, sebelum vaksin anak akan dilakukan screening yaitu dengan anamnesis, dan anamnesis itu pertanyaan apakah anak ini menderita
suatu kelainan, apakah anak ini pernah terkonfirmasi COVID. Jadi screening itu tetap harus ada gitu di petugas vaksinasinya, dengan cara bertanya, dan jika memang ditemukan suatu kelainan, eh, dilakukan pemeriksaan fisik. Jika memang mengalami kelainan, tentu saja harus konsultasi dulu gitu. Jadi tetap harus ada screening. Oke, jadi untuk peserta semua yang hadir pada sore hari ini, pastikan sebelum divaksin nanti tahun depan harus ada screeningnya terlebih dahulu ya dok ya, Betul. memastikan anaknya layak untuk divaksin atau mungkin menunda ya dok ya. Sebenarnya seperti yang dewasa kan kemarin ada pertanyaan pernah terinfeksi COVID-19 atau belum gitu kan. Kalau jika Hmm. sudah berapa lama nih gitu. Jadi kan ada waktunya rentannya. Jadi kalau misalkan oh minggu kemarin saya baru terkena COVID-19, kalau sudah negatif nggak bisa langsung vaksin gitu ya dok ya. Betul. Jadi mungkin screeningnya nanti lebih ke arah itu juga ya dok. Nah dok, kalau misalkan untuk pertanyaan kepada vaksinnya itu sendiri, menurut dokter, ini dari aku bertanya kepada dokter Arnold ya, vaksin mana sih dok yang dokter mau rekomendasikan atau sebenarnya semuanya rekomend? Tapi dari tiga jenis vaksin yang sudah ada, Sinovac, satu lagi Sinovac dan juga Pfizer, itu yang mana tuh dok untuk anak? Ya, jadi kalau pertanyaannya boleh memilih, kalau saya tentu lebih merekomendasikan vaksin dengan teknologi berbasis mRNA, yaitu Pfizer Oke. gitu. Karena secara teori dia bisa menimbulkan kekebalan lebih tinggi. Tapi sekali lagi masalah, kita ini kan di Indonesia ini negara, ya negara berkembang lah ya. Kita belum bisa bikin vaksin sendiri. Memang betul Indonesia sedang membuat vaksin Nusantara Oke, gitu. vaksin Eh, Indonesia ya dok ya. betul. Karena kita belum bisa memproduksi sendiri dalam jumlah banyak, kita ini bergantung pada supply dari negara lain. Dan kita ini nggak bisa memilih. Oh, saya mau nunggu vaksin Pfizer aja deh, nggak mau vaksin Sinovac. Tapi kalau vaksin Pfizer-nya udah habis, masa anak ini nggak divaksin? Betul dok. Gitu. Jadi kalau tetap saya selalu bilang ke orang tua, ya udah kita kan nggak bisa milih gitu. Vaksin yang ada, yang sudah dikatakan aman oleh pemerintah, ya udah divaksin itu aja dulu. Gitu. Daripada kita sama sekali belum ada ibaratnya shieldnya atau Mm-mm. pelindungnya, lebih baik kita mengikuti dulu apa yang ada dan dari pemerintah diberikan yang mana, karena sebenarnya dari ketiga vaksin itu sudah disetujui dan juga pastinya punya khasiat ya dok ya. Betul. Oke, untuk selanjutnya nih dok, apakah vaksin COVID bisa menimbulkan komplikasi pada anak? Kalau untuk yang dewasa kan aku pernah dengar sih di berita dok. Jadi ada yang setelah divaksin begini, setelah divaksin begitu, padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Nah kalau pada anak nantinya kemungkinan akan ada nih dok seperti hal-hal komplikasi tadi. Oke, jadi kalau dari sisi komplikasi, eh, sebagian besar memang komplikasi ringan ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, nyeri bekas suntikan, demam, pegal-pegal. Memang ada satu isu mengenai miokarditis atau inflamasi pada organ jantung. Tapi isu ini itu hanya terjadi di sebagian kecil di dewasa gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan vaksinasi itu, ini kan kita selalu menimbang benefit dan kerugian gitu. Kalau benefit yang kita dapat dari vaksin COVID jauh lebih besar, sedangkan komplikasi yang sangat berat ini yang atau komplikasi mengenai organ jantung ini itu komplikasinya sangat 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 kecil, ya tentu kita lebih menyarankan ayo vaksinasi aja karena komplikasi itu sangat jarang. Tapi memang betul, kita tetap harus waspada ya, kita harus tetap observasi karena vaksin ini kan juga vaksin baru, baru dikatakan aman baru satu bulan yang lalu lah gitu. Jadi kita terus belajar, kita lihat nanti 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan bagaimana. Oke, baik dok. Nah dok, misalkan nih, kalau untuk tadi kan kita juga ngebahas tentang screening, dia pernah terkonfirmasi terkena COVID-19 atau tidaknya ya dok. Kalau anak nih dok, nanti misalkan
di tahun depan sudah dibuka dan sudah diperbolehkan vaksin pada anak, jika anak itu pernah terkonfirmasi COVID-19, berapa lama dok dia harus menunggu bisa untuk sampai, oh ya sudah boleh divaksin nih gitu. Itu kira-kira kapan? Oke, kalau aturannya memang masih 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau misalkan di Desember ini mereka terkonfirmasi positif COVID, baru bisa mungkin di bulan Maret ya dok ya. Ya, jadi aturannya, tapi ingat ya, aturan 3 bulan ini itu dibuat oleh eh, pemerintah kita. Pemerintah kita. Jadi kalau di luar negeri itu secara teori sebenarnya 1 bulan sudah bisa. Dengan jarak 1 bulan boleh diberikan suntikan lagi. Tapi di Indonesia ini mungkin karena masalah keterbatasan stok vaksin dan prioritas bagi penderita yang sudah terkena COVID itu baru bisa mendapatkan vaksin COVID setelah 3 bulan gitu. Pada anak juga sama seperti Oke, yang baik. dewasa. Jadi sebenarnya nggak ada tuh ya dok yang berita-berita di luar sana yang infonya kalau oh habis terkena COVID nggak boleh divaksin karena nanti setelah divaksin akan demam atau gimana karena masih ada virusnya atau apa. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya ya dok, tapi lebih tepat hubungannya itu ke eh, stok vaksin yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi kalau untuk di Desember ini aku ingin menginfokan kepada peserta, please stay at home. Jadi jangan liburan dulu. Mungkin bolehlah nanti kita liburan setelah pandemi ini berakhir ya dok ya. Karena takutnya akan ada gelombang-gelombang yang menyusul. Nantinya kita mungkin kalau untuk anak-anak sekolah kita makin lama bertemunya. Jadi lebih tepatnya kita harus mematuhi protokol kesehatan. Karena pemerintah juga sudah melakukan ada seperti di Desember ini ada PPKM lagi ya dok ya. Kalau tidak salah Mm. sudah ada pengeluaran jadi untuk liburan juga kalau tidak salah sudah dihilangkan. Jadi kita tetap harus mematuhi sih protokol-protokol yang sudah ada. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang terakhir nih dok. Jadi ada 10 pertanyaan terbaik sudah selesai. Yang terakhir dari Febriana. Bagaimana sistem kekebalan tubuh anak setelah menerima vaksin? Jika kita yang dewasa saja masih menerima vaksin timbul gejala seperti demam, mual, dan lain-lain, apakah kategori anak akan aman? Dan apakah bisa timbul alergi pada anak? Sebenarnya itu alergi atau bukan ya dok? Mungkin efek samping kali ya dok ya? Ya, jadi itu efek samping ya kalau demam mual. Jadi memang yang dewasa lagi kemarin kan begitu suntik vaksin, oh pada ngeluh badannya meriang dan lain-lain. Eh, Anak juga ada kemungkinan mengalami reaksi seperti itu. Jadi, tapi kalau ditanya, menurut saya aman atau enggak? Kalau menurut saya tentu saja aman. Dan sebetulnya bukan menurut saya yang penting, menurut BPOM. BPOM itu adalah badan yang sudah diakui gitu. Menurut BPOM, menurut IDAI, ini kan sudah terbukti keamanannya gitu. Jadi jangan ragu lagi gitu. Betul. Nah dok, sekarang kan juga beberapa syarat-syarat untuk seperti kita melakukan perjalanan, kita mau kemana pun masuk ke dalam pusat perbelanjaan, atau mungkin kita kemana dalam jarak waktu jarak aja apa tempat jarak jauhnya itu harus ada sertifikat vaksin atau mungkin tes-tes seperti PCR itu kan diwajibkan ya dok. Nah menurut dokter jika nanti vaksin COVID akan dijadikan syarat untuk masuk ke sekolah atau mungkin ke tempat umum lainnya untuk anak-anak itu gimana nih dok? Menurut dokter, oh itu oke, baik atau gimana nih dok? Ya, kalau menurut saya pertanyaan syarat vaksin sebagai syarat untuk masuk sekolah itu sangat baik. Eh, Jika anak sudah divaksin, tentu saja jika tertular kemungkinan menjadi sakit berat itu sangat rendah. Jadi itu merupakan hal yang baik gitu untuk diterapkan. Permasalahannya sekali lagi, apakah kita bisa menerapkan hal ini di seluruh Indonesia? Karena Indonesia ini kan nggak cuman Jakarta, Tangerang gitu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang berada di daerah yang suplai vaksinasinya rendah? Jadi kalau ini menjadi suatu kebijakan umum di Indonesia, saya nggak bisa jawab.
Tapi kalau pandangan saya, kalau ini menjadi suatu syarat, tentu hal ini ya sangat baik gitu. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita terapkan di Indonesia? Oke. Gitu. Nah, Dok, kalau misalkan menurut dokter nih, kalau untuk nanti vaksin usia 6 sampai dengan 11 tahun sudah diperbolehkan dan maksud pemerintah sudah buka gate-nya semua anak 6 sampai dengan 11 tahun bisa vaksin di Hmm. tempat yang sudah disediakan. Itu kan kalau dulu kita harus membawa dokumen yang cukup banyak ya dok, karena ada verifikasi dan lain-lainnya. Apakah nanti akan diberlakukan juga dok untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun seperti dokumen mungkin family card atau juga KTP. Kalau untuk anak mungkin bukan KTP ya, tapi ada kartu KIA. KIA ya kalau nggak salah. Hmm. Nah itu gimana tuh dok? Ya, jadi memang betul. Ya, ini kan aturan ini untuk pendataan ya, untuk pendataan berdasarkan NIK-nya. Jadi memang kalau anak itu dia punya KIA atau kartu identitas anak, ya mungkin kalau nggak punya KIA dengan kartu keluarga gitu. Yang penting ada nomor NIK-nya sehingga bisa didata dan bisa terrekam semua gitu. Oh, ini anak sudah divaksin. Jadi yang paling penting sih itu, bukan cuma KTP KIA tapi juga KK. Betul, jadi sebenarnya ini semua untuk agar kita terrecord ya dok ya. Jadi semua Betul. transparan berapa banyak anak yang sudah melakukan vaksin dan berapa banyak anak yang belum melakukan vaksin. Jadi kita juga bisa tahu sudah sejauh mana sih warga Indonesia yang mendapatkan vaksinnya. Nah dok, ini ada lagi dok. Kalau menurut dokter, apakah sejauh ini masyarakat di Indonesia itu masih lalai nggak sih dok menurut dokter? Karena kan kita juga sudah mengetahui kan sekarang tempat perbelanjaan, tempat wisata sudah dibuka kembali untuk umum. Anak-anak kan juga sudah boleh masuk ke dalam pusat perbelanjaan, tempat bermain dan lain-lain. Nah itu menurut dokter masih lalai? Apakah mungkin atau ada solusi lain untuk bisa kita realisasikan? Ya, kalau sejauh ini masyarakat masih lalai atau tidak, eh, mungkin teman-teman juga bisa menjawab sendiri ya. Kalau jadi kalau teman-teman masuk ke mall yang katanya harusnya 50%, 75%, ada tuh yang di misalnya kita pergi ke restoran ada bangku yang ditambahin silang, tapi tetap aja tuh pada duduk. Betul dok. Jadi Iya, jadi sebenarnya bukan dari em, tempatnya juga ya dok. Sebenarnya dari kitanya sendiri tuh dari kita harus sendiri sebenarnya tempat itu sudah menyarankan, ayo ini nggak boleh didudukin loh, tapi tetap aja didudukin. Ini nggak boleh dekat-dekat, tetap tetap aja pada dekat-dekat. Jadi balik lagi eh kesadaran masing-masing tuh yang harus diingatkan kembali itu. betul. Oke dok, sebelum kita menutup acara pada hari ini dok, mungkin ada pesan yang mau dokter sampaikan nih kepada peserta hari ini. Itu pesannya apa nih dok untuk mami-mami and dedi-dedi yang hari ini hadir pada podcast kita hari ini? Oke, jadi pesan kita kan topik kita hari ini mengenai vaksin COVID usia 6 sampai 11 tahun. Jadi pesan saya, yuk para orang tua, kalau vaksin COVID sudah tersedia, ayo kita sama-sama kita dukung program vaksinasi ini sehingga anak-anak kita terlindung dari COVID-19 ataupun komplikasi lainnya. Yang kedua, jangan lupakan imunisasi lain. Karena anak-anak ini bukan cuma rentan terhadap virus COVID, tapi rentan terhadap penyakit-penyakit lain. Jadi tetap harus lengkapin imunisasi lainnya sesuai jadwal atau sesuai rekomendasi. Dan yang ketiga, tetap patuhi protokol kesehatan sampai benar-benar kita bebas dari pandemi. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara sore hari ini. Terima kasih dokter, seru sekali ngobrol bareng dokter Arnold nih. Banyak sekali info yang bisa kita dapatkan tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak. Dan juga hatiku tuh lebih tenang. Mungkin orang tua yang sekarang sedang nonton juga dari rumah, lebih tenang dan juga lebih terbuka wawasannya. Penting nggak sih vaksin? Berbahaya nggak sih vaksin? Jadi kita juga percaya deh sama dokter karena kan dokter juga langsung pakarnya dokter spesialis anak. Nah, oke, thank you juga pada peserta hari ini yang telah setia menemani dari awal sampai dengan akhir. Nantikan podcast selanjutnya di podcast Tema Talk di Stella Maris tentunya. Dan juga ada tips nih dok untuk nanti di next podcast kita akan ada
tips ampuh atasi karang gigi si kecil. Dengan nanti ada Dokter Gigi Ivana dari Medikit NHDC Group sebagai narasumber dan juga tentunya ada Miss Ivana dari Stella Maris sebagai hostnya. Jadi nanti akan ada double Miss Ivana di next acara podcast kita. Baik, see you on the next podcast. Bye. Bye.